postpartum sebetulnya sama dengan pemeriksaan fisik biasa. Hanya saja di sini ada fokus yang memang kita kaji gitu ya. Nah, jadi pemeriksaan ini secara head to toe. Head to toe itu apa? Ya, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu ya kondisi pasiennya ya. Nah, kalau misalnya pasiennya dalam kondisi tidak bagus ya. Nah, misalnya ada AB-nya rendah ya, misalnya anemia ataukah ada perdarahan ya. Nah, jadi kita itu ya harus cek lebih dalam ya. Jadi pemeriksaan yang lain gitu ya. Nah, jadi lihat kontraksinya ya, kontraksi uterusnya ya. Lalu juga tinggi fundus uterinya gitu ya. Lalu juga TTV-nya ya, tekanan darahnya, siapa tahu tekanan darahnya rendah atau terlalu tinggi ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nanti kondisi pasiennya ya atau kondisi si ibu tidak baik gitu ya. Jadi di sini tujuannya ya, tujuan kita memeriksakan pemeriksaan fisik postpartum untuk mengetahui kondisi ibu ya dalam keadaan postpartum ya. Nah, dan juga agar si ibu ya yakin bahwa kesehatannya baik gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ya kita ada penanganan berarti ya, ada tindakan lagi gitu ya. Nah, baik ya, dari pertama ya yang alat-alat yang kita perlukan yaitu di sini ada untuk TTV ya, ada tensi ya, stetoskop ya. Lalu sebetulnya harusnya ada timbangan ya, ya. Lalu juga di sini ya untuk pemeriksaan yang lain ada pen light ya, ada termometer ya untuk suhu. Untuk nanti membersihkan vulva ya, vulva hygiene. Di sini ada kapas cebok ya. Lalu juga ada betadine jika diperlukan ya, karena tidak semua kita memakai betadine ya, karena siapa tahu misalnya ibunya alergi dengan betadine ya, jadi tidak diperlukan. Lalu di sini ada bengkok ya, ada selimut ya, selimut bersih, perlak, dan jika perlu ya itu ada celana dalam dan pembalutnya ya. Lalu di sini ya ini sudah harusnya ada untuk mengecek refleks patella ya. Nah, sini tidak ada ya, harusnya ada ya untuk refleks Hemar namanya ya. Nah, ini ada ya. Seperti biasa kita melakukan komunikasi kepada pasien ya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Afifah. Saya Suster Tri. Di sini saya akan memeriksakan fisik Ibu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi melihat di mana apakah ada kondisi tubuhnya, apakah yang ada yang normal ataukah tidak normal ya. Karena ibu baru saja melahirkan ya Bu ya. Nah, ibu ada keluhan saat ini? Tidak ada. Tidak ya. Baik. Kalau tidak ada ya, nanti 10 sampai 15 menit ke depan ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ini ya. Nah, tujuannya pemeriksaan fisik ini untuk melihat kondisi ibu ya setelah melahirkan. Nah, baik Ibu udah siap? Sudah ya. Nah, kalau sudah ya, baik saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelumnya saya akan menutup sampiran dulu ya. Tutup sampiran, kita cuci tangan di air mengalir ya. Pakai handscoon ya.
selimut bersih ya. Maaf ya Bu ya, saya pakaikan selimut ya, ini selimutnya selimut bersih ya Bu. Yang pertama ya, kita pemeriksakan dulu ya. Ibu boleh tadi di depan sudah ditimbang ya Bu ya. Ibu berapa timbangan tadi di depan? 46 ya. Kemarin terakhir pada saat hamil berapa Bu? Ditimbang 90 dah. Besar banget. 60 lah itu ya. Jadi 60 ya. Saya tensi dulu ya Bu. Ya, harusnya dibuka ya. Sepuluh per 70. Ya, kita mengukur RTP ya semua ya, termasuk respirasi ya, nadi ya. Nah setelah itu memeriksakan suhu juga ya. Jadi kita pakaikan termometer ya, pakaikan aja udah ya, saya memori ya. Setelah itu ya baru kita ini ya, adanya pemeriksaan dari ujung kepala ya, ujung rambut sampai ujung kaki. Yang pertama adalah rambut ya. Jadi ini rambutnya istilahnya ini dibuka ya, kerudungnya ya. Nah kita lihat rambutnya warnanya ya, warnanya kehitaman ya, misalnya hitam ya. Lalu apakah ada ketombe atau tidak ya, kebersihan ya. Nah, kita lihat ya kondisi kepala ya. Lihat juga kita buka ya di kulit kepalanya apakah ada kebotakan atau tidak ya, atau namanya alopecia bahasa medisnya. Lalu apakah ada luka atau tidak. Lalu kita ini ya, palpasi ya. Kita palpasi atau kita tekan-tekan begini ya. Apakah ada nyeri tekan atau tidak ya. Lalu setelah itu kita agak ditarik sedikit ya, tapi jangan dijambak ya. Tarik sedikit. Nah, apakah ada kerontokan atau tidak? Ya, apakah ada kerontokan atau tidak? Nah, itu daerah rambut. Lalu yang selanjutnya di daerah wajah ya. Lihat di wajah apakah masih ada kloasma gravidarum atau tidak. Ya, kloasma itu adalah flek kehitaman ya pada ibu hamil. Nah, apakah masih ada atau tidak gitu ya di sekitarannya, ada flek atau tidak, kloasma gravidarum. Lalu setelah itu kita lihat daerah pupil dengan menggunakan light ya. Maaf ya Bu ya, Ibu menghadapi ke sana aja ya. Nah, ke satu titik ya, lihat sini. Nah, kita lihat ya pupilnya berdilatasi atau tidak gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat ya kondisi konjungtiva ya, dengan cara Ibu lihat ke atas ya. Nah, ini dilihat ya apakah konjungtivanya anemis atau tidak ya. Kalau anemis itu berarti dia warnanya pucat ya konjungtivanya. Jadi maaf ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan merah muda ya. Nah, lalu setelah itu kita lihat lagi ya area sklera. Sklera itu yang bagian putihnya ya. Skleranya itu gimana? Apakah kuning ya, ikterik atau tidak? Ya, kalau tidak ikterik berarti anikterik namanya ya. Lalu setelah itu di hidung ya. Boleh dibuka aja maskernya. Di daerah hidung ya, kita lihat ya kebersihannya ya, apakah ada kotoran hidung atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat boleh pakai light. Lalu setelah itu kita ini ya palpasi ya dengan cara begini ya.
ada nyeri tekan atau tidak ya. Kalau ada nyeri tekan berarti adanya sinus ya, sinusitis. Lalu setelah itu di area mulut ya, di area mulut kita lihat ya, coba lihat mulutnya buka ya, kita lihat buka. Nah lihat juga area gigi ya, giginya lengkap apa tidak, atau ada yang tanggal atau ada yang ini ya karies ya, karies gigi. Lalu juga daerah langit-langit dan lidah ya, apakah kotor atau tidak ya. Lalu apakah di daerah dalamnya lagi apakah adanya peradangan ya, apakah adanya labiopalatokisis namanya ya, ada celah ya di langit-langit ya. Nah lalu setelah itu ya masuk ke area leher. Selain leher, sebelum leher ini dulu telinga ya, karena nggak kelihatan telinganya. Nah, area telinga dulu ya. Kita lihat apakah kebersihannya ya di telinga ya, apakah ada serumen atau tidak ya. Fungsi pendengaran apakah baik apa tidak ya. Lalu setelah itu baru ke area leher ya. Di area leher kita pegang ya, boleh ini ya. Nah, kita selusuri ya, selusuri ke belakang apakah ada benjolan atau tidak. Lalu ada pembengkakan kelenjar limfu atau tidak ya. Nah dengan cara coba lihat nanya ke samping sana. Nah ini kita raba ya, apakah ada pembesaran vena jugularis ya, menghadap sini. Nah ya, dicek ya apakah ada benjolan atau tidak. Lalu setelah itu ya sama ya, apakah ada benjolan kelenjar getah bening atau tidak ya. Lalu setelah itu baru lanjut ke bawahnya ya, yaitu ke area dada ya. Maaf ya Bu ya, area dada Ibu dibuka ya, kita buka dulu. Nah setelah dibuka kita lihat ya apakah kondisi dadanya ya simetris payudara kanan dan kiri ya. Lalu setelah itu puting ya, putingnya sudah menonjol atau belum ya. Lalu pengeluaran ASI ya, kita pencet gitu ya, pencet. Nah apakah ada keluar atau tidak ya ASI-nya ya. Lalu setelah itu masih di area dada juga kita dengarkan atau auskultasi ya suara nafas ya, suara nafas. Tarik nafas panjang, hembuskan. Nah, setelah itu kalau seandainya tadi ya di area payudara, kalau seandainya si ibu belum keluar ASI-nya, berarti nanti kita ini ya perawatan payudara gitu ya. Lalu setelah itu baru ke area abdomen ya. Kita lihat di abdomen apakah adanya luka ya. Misalnya kalau SC berarti itu kita kaji itu ya luka SC-nya. Misalnya panjang lukanya, bentuk lukanya apakah vertikal atau horizontal ya. Kalau vertikal itu berarti ke sini ya, kemanjang apa namanya, lurus ya dari atas ke bawah. Kalau horizontal berarti ini ya. Lalu juga kita lihat apakah ada strie gravidarum atau tidak. Strie itu adalah adanya apa? Stretch mark ya, seperti stretch mark ya. Lalu lihat juga ya apakah adanya linea. Linea itu adalah seperti kurat ya, seperti garis yang dari pusar sampai ke sifisis ya, bisa hitam bisa putih warnanya. Kalau hitam adalah linea nigra namanya, kalau putih linea alba ya. Lalu setelah itu ya kita juga memeriksakan namanya diastasis rectus abdominis ya. Dengan cara apa? Dengan cara
maaf ya Bu ya, di PX ya, di PX ya. PX itu berarti di tengah-tengah ini ya, ulu hati di bawahnya. Nah, Ibu tidak mempergunakan bantal. Nah, udah ditahan seperti sit up ya. Nah, ini masuknya berapa jari ya, masuknya tangan kita berapa jari gitu ya. Nah, kalau ini kan karena belum melahirkan ya, masih bagus ya. Nah, jadi normalnya ya diastasis rectus abdominis adalah maksimalnya 2 cm. Jadi tidak boleh lebih dari 2 cm. Nah, biasanya kalau yang lebih dari 2 cm itu pada pasien-pasien yang sudah misalnya yang sudah berpresti ya, sudah melahirkan beberapa kali misalnya ya, atau mengedan terlalu keras ya sehingga otot di area perutnya sudah kendur ya. Nah, jadi untuk apa memeriksa diastasis rectus abdominis? Untuk mengetahui kekuatan otot yang ada di dalam perut gitu ya. Lalu selanjutnya ya, di sini masih di area perut juga ya, kebersihan perut ya, dan TFU ya, tinggi fundus uteri ya. Jadi kalau misalnya bayinya sudah lahir ya, saat bayi lahir biasanya ini masih agak besar ya, masih setinggi fundus gitu ya. Kemarin kan sudah sudah ada di slide-nya kemarin ya, tinggal dibaca ya. Terus 1 hari biasanya turun 2 cm ya. Jadi pada saat ditekan begini dia ada penurunan ya di di pusat ya. Lalu setelah itu kita memeriksa juga fundus ya. Fundus itu di daerah bawah ya, di area perut bagian bawah itu agak ditekan ya, agak ditekan. Kita mengetahui apakah uterusnya itu lembek atau keras ya. Normalnya adalah keras ya, tidak lembek gitu ya. Lalu kita tanyakan apakah ada nyeri atau tidak ya di area abdomen ya. Nah, kalau sudah tidak ada misalnya ya, nah berarti kita lanjut ke ekstremitas ya. Boleh kita lanjut ke ekstremitas yang bagian atas dulu ya. Harusnya pakai refleks ya. Ini kita kaki ya. Nah, ini refleks ya. Nah, ini ya. Nah, ada ini ya. Ada kejutan gitu, berarti hanya ada refleksnya ya. Lalu di sini ya tricep ya, tricep dan bicep ya. Lalu setelah itu baru nih nanti di area kaki kita lihat juga di area tangan ya, apakah ada udim atau pembengkakan atau tidak gitu ya. Jadi biasanya kalau melahirkan si ibunya pas pada saat hamil itu udim ya karena eklamsi atau preeklamsi, nah biasanya masih ada sisa ya, masih ada sisa pada saat setelah melahirkan. Lalu di kaki kita lihat juga ya, di kaki kita lihat, kita cek, maaf ya Bu ya. Nah, kita lihat di kondisi di kaki. Nah, di sini dipencet ya, apakah ada udim apa tidak ya. Jadi pada saat dipencet begini ya agak lama ya, pada saat dilepas ya, kita lihat kalau ada udim berarti si posisi kulitnya itu tidak kembali ke semula secara cepat ya. Jadi dia lambat gitu ya pada saat dibeginikan ya. Jadi prosesnya itu kembali ke semulanya lambat ya. Dan memang kalau bengkak kan kelihatan ya. Nah, lalu setelah itu ya kita ambil refleks ya, refleksnya refleks Hammer ya, untuk memeriksa patella ini ya. Nah, ini tidak boleh nggak boleh ini ya, jadi harus menggantung ya, nggak boleh napak ya, harus menggantung. Jadi dibeginikan ya, karena bukan refleks Hammer jadi agak susah ya. Nah, jadi ini nih ya. Nah, lalu setelah itu keduanya ya, baru setelah itu di sini kita memeriksakan Homan sign ya. Homan sign itu adalah pada saat kita ya sebagai pemeriksa itu menekan ke arah atas begini ya, dan si pasiennya itu ya ini ya menekan juga gitu ya, jadi berlawanan ya.
Jadi tolong menekan ya. Nah, ada rasa nyeri atau tidak di daerah tungkai ya. Tungkai itu ini ya sampai ke area paha. Ya. Berarti kalau misalnya dia nyeri berarti home sign-nya adalah positif. Ya. Berarti ada sesuatu hal ya, vena ya, bendungan vena di area kaki yang bisa komplikasi ya, bisa beresiko ya. Bisa penyakitnya dari jantung gitu ya. Lalu setelah itu ya, kalau sudah, kita lihat genitalia ya. Kita lihat misalnya ini ya. Ini ada luka episiotominya. Nah, ini genitalia ya. Nah, berarti kita ada proses pembersihan dulu ya. Nah, karena ini ada perlak ya, kita bukan dulu ya. Bukakan. Seperti biasa ya, prosesnya kita pakai kapas cebok ya. Kenapa itu jangan ini Mario jangan dimain-mainin. Nah, jadi seperti biasa ya, labia mayora yang kanan ya atau dextra, lanjut yang kiri ya, sinistra ya, mayora ya. Minora berarti agak dalam ya. Agak dalam. Yang satu lagi ya, dan area tengah ya, vagina sampai ke anus ya. Nah, kita lihat kondisi luka ya. Ini ada namanya lihat di tanda reda ya. Kalau yang dijahit ya, tanda reda. Tanda reda itu adalah red, ekimosis, edema, discharge, loss of proximity ya. R-nya red berarti ada kemerahan, tidak. E-nya edema itu adalah pembengkakan atau tidak. E-nya lagi adalah ekimosis. Ekimosis itu apakah ada kebiruan warnanya atau tidak. Discharge adanya pengeluaran cairan atau tidak ya. Misalnya cairan ada rembesan ya. Apakah itu darah ataukah cairan lain ataukah nanah gitu ya. Terus yang loss of proximity itu adalah keteraturan jahitannya. Siapa tahu misalnya jahitannya ada yang robek ya, atau terlalu dempet ya si jahitannya ya, kita cek gitu ya. Terus ada nyeri atau tidak. Nah, kalau sudah ya, bisa kita ini ya, dipakaikan ini ya, biasanya kayak ini aja ya, pakai betadine ya, atau cairan khusus ya, kita bersihkan ya di area lukanya ya. Nah, di area lukanya ya, itu boleh beberapa kali gitu ya. Saya pakai NaCl dulu ya, baru nanti kita bersihkan ya pakai betadine atau cairan lain, obat ya, cairan obat. Nah, kalau sudah ya, ini dimasukkan ke cairan klorin, harusnya makanya ada 2 ya, masukkan ke cairan klorin. Baru setelah itu ya, nah ditutup tapi tidak diperban ya, maksudnya tidak di plester ya, jadi hanya ditutup saja ya, supaya tidak ada rembesan, jadi hanya ditutup begini saja. Lalu pakaikan cara dalam, sebelumnya pakai ini dulu ya, pembalut ya, boleh ya, ditutup begini ya, supaya jahitannya juga nggak nempel di sini gitu ya. Nah, udah dipakaikan ya. Kalau sudah ya berarti udah ya. Udah
ya kita lipat kembali selimut bersihnya ya. Baik, Ibu ya, tadi ya, saya sudah memeriksakan kondisi Ibu ya, pemeriksaan fisik secara head to toe yang hasilnya adalah ini ya, yang hanya bermasalah adalah di payudara Ibu ya, belum keluar ASI ya, sehingga nanti akan perawatan payudara ya Bu ya. Baik, untuk yang lainnya normal ya Bu ya kondisinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti 1 jam lagi saya akan datang lagi ke sini untuk perawatan payudara Ibu ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Selamat siang.